Langkah sebelum masuk transaksi yaitu mengaktifkan modul pabrikasi. Caranya adalah yang pertama kita klik setup, lalu klik preference, selanjutnya lalu klik feature, lalu sebelah kanan fitur itu ada manufacturing modul. Nah, di situ kita checklist manufacturing modul, lalu setelahnya klik OK. Setelah kita mengaktifkan modul pabrikasi, langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan biaya yang termasuk biaya produksi. Nah, ini caranya kita ke list, lalu cari yang chart of account, lalu kita klik, double klik. Selanjutnya kita cari akun biaya produksi. Nah, akun biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan selisih biaya produksi. Nah, keempat akun tersebut ingin dijadikan anak dari biaya produksi. Caranya yaitu kita klik dua kali pada biaya bahan baku, lalu kita checklist allocation to production. Selanjutnya lalu kita checklist lagi sub account of. Nah, setelah kita checklist sub account of, kita pilih nomor akunnya. Bisa juga kita cari biaya produksi gitu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada 3 akun lainnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sesungguhnya serta selisih biaya produksi. Caranya sama, yaitu pas kalian klik 2 kali akunnya, lalu checklist allocation to production, dan checklist juga sub account of. Akunnya itu sama, yaitu biaya produksi. Setelah hal tersebut dilakukan, berarti kita sudah membuat 4 akun yang tadi itu menjadi anak dari akun biaya produksi. Selanjutnya, setelah menjadikan 4 akun yang tadi anak dari akun biaya produksi, nah akun biaya produksi itu juga anak dari akun harga pokok produksi. Caranya yaitu klik 2 kali pada akun biaya produksi, lalu checklist sub account of, pilih akunnya itu harga pokok produksi, lalu OK. Lalu kalian refresh lagi. Nah, yang terakhir yaitu harga pokok produksi juga adalah anak dari harga pokok penjualan. Caranya yaitu klik 2 kali pada akun harga pokok produksi, lalu checklist sub account of, lalu untuk akun sub account of-nya itu dipilih harga pokok penjualan. Lalu kalian klik OK dan refresh. Jika ada notifikasi untuk konfirmasi nomor akun itu ya saja. Lalu jika kita ingin mengecek semua akun yang telah kita bikin tadi, itu kita ke trial balance klasik. Caranya yaitu klik report, lalu index to report, lalu pilih general ledger dan trial balance klasik. Setelah itu masukkan tanggalnya, lalu klik OK. Setelah itu kalian lihat trial balance tersebut dan kalian refresh. Lalu kalian bisa lihat di situ, jadi akun yang pertama itu adalah harga pokok penjualan, anaknya lagi harga pokok produksi, lalu di bawahnya lagi ada biaya produksi, dan yang di bawahnya lagi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan akun selisih biaya produksi. Untuk masalah akun selesai, lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan conversion cost. Langkahnya yaitu yang pertama klik manufaktur, lalu klik conversion cost. Ini komponennya ada di bawah list aktiva tetap pada soal. Yaitu selanjutnya kita pilih new, lalu ketik BP strip BTKL, deskripsinya biaya tenaga kerja langsung, cost per hour-nya 3.600.000. Klik OK, lalu refresh. Yang kedua yaitu masukkan BP strip BPOP
deskripsinya biaya overhead pabrik, lalu cost per hour-nya 300.000, akunnya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Klik OK, lalu refresh. Setelah ini kita akan siap untuk memasukkan transaksi ke dalam Accurate. Transaksi yang pertama adalah pembayaran gaji karyawan. Langkahnya yaitu klik cashbank, lalu klik payment, lalu kita ganti paid-nya menjadi kas di tangan. Masukkan nama vouchernya yaitu BKK 09-1, tanggalnya itu tanggal 1 September 2012. Memonya pembayaran gaji bulan Agustus. P-nya di sini kita tuliskan karyawan karena kita membayar gaji karyawan. Lalu masukkan amount-nya 3 juta. Akunnya adalah utang beban, lalu enter sampai ke bawah dan save and close. Transaksi yang kedua yaitu penjualan tunai tempe sebanyak 1.600. Jadi yang pertama langkahnya yaitu kita klik sales, lalu kita klik sales invoice. Customernya itu adalah penjualan tunai. Lalu kita masukkan invoice numbernya NK09-1, invoice date-nya tanggal 2 September 2012, tanggal pengirimannya sama kan dengan invoice date. Lalu klik tempe, kuantitasnya 1.600, harga satuannya 4.000. Jika harga satuannya selalu sama, kita bisa setting nanti agar setiap kita melakukan penjualan harganya selalu sama. Lalu kita klik pay, otomatis masuk ke customer receipt. Form numbernya disesuaikan dengan NK yang tadi yaitu NK09-1, tanggalnya sama 2 September 2012, penerimaan dengan kas di tangan, tanggal ceknya juga sama. Sudah terchecklist fakturnya, save and close. Kembali ke faktur penjualannya sudah ada paid. Setelah itu baru kita bisa save and close. Nah, ini cara agar kita bisa mengsetting harga satuan penjualan. Yang pertama itu kita klik list di atas, lalu item, kita cari tempe, klik 2 kali, lalu kita klik sales and purchase, masukkan default unit price-nya yaitu 4.000. Setelah itu oke. Transaksi 3. Transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang. Bukti penerimaan kas BKM 09-1 tanggal 3 September 2012 diterima dari kas di tangan. Atas nama Tuan Zulkifli dengan jumlah 500.000 dan potongan 50.000 yang merupakan potongan langsung. Karena ini penerimaan kas, maka kita ke sales receipt. Pilih customer Tuan Zulkifli. Nomornya BKM 09-1 tanggal 3 September 2012 diterima dari kas di tangan. Tanggal ceknya 2 September 2012. Kemudian di sini ada piutang Tuan Zulkifli. Kita checklist pada bagian paid. Klik kanan pada total diskon, klik diskon atau rate of info. Diskon amount kita isi 50.000. Diskon account-nya penjualan. Kemudian klik OK. Klik kalkulator pada check amount, sehingga masuk kas yang kita bayarkan sebesar 500.000. Lalu kita save and close. Selanjutnya ada transaksi keempat. Transaksi pengeluaran kas, pembayaran rekening listrik dan air bulan Agustus. Cash bank payment, pilih kas di tangan, nomornya BKK 09-2 tanggal 6 September. Memonya pembayaran listrik dan air bulan Agustus 2012 kepada PT PLN dan PAM. Amountnya sebesar 500.000, account numbernya bisa kita cari, hutang beban, lalu save and close. Transaksi kelima itu penjualan tunai tetapi ada potongan langsung. Nota kontan 09-2 tanggal 7 September menggunakan kas di tangan.
Tanggal kirimnya 4 September, menjual 1000 tempe dengan harga 4.000 dan ada potongan tunai 500.000. Yang kita lakuin itu pergi ke sales invoice, pilih customer penjualan tunai. Invoice numbernya kita isi NK09-2, invoice date-nya 7 September 2012, ship date-nya 4 September 2012. Itemnya tempe, kuantitinya 1000, harga jual sudah masuk sesuai yang dimasukkan di awal. Masukkan diskon di bagian total, lalu klik pay. Lalu kita menerima pembayaran. Form number-nya kita isi NK09-2. Payment date-nya 7 September 2012. Diterima dari kas di tangan, check date-nya sama 7 September 2012. Pada bagian page sudah di checklist, check amount sudah masuk, kemudian kita save and close. Sehingga ini udah ada stempel paid atau lunas. Kita klik save and close lagi. Pada transaksi 6, penjualan kredit. Tanggal 8 September, nomor fakturnya FK091. Pergi ke sales invoice, pilih customer Tuan Zulkifli. Invoice numbernya kita isi FK09-1, invoice date-nya 8 September 2012, ship date-nya 4 September 2012. Itemnya yang kita jual adalah tempe, kuantitinya 1000 dengan harga 4.000, tap sampai muncul total 4 juta. Kemudian kita save and close. Pada transaksi 7, transaksi penerimaan kas pelunasan piutang. BKM 09-2, tanggal transaksinya 9 September 2012, diterima dari kas di tangan. Pelunasan dari Tuan Ibnu sebesar 450.000, tidak ada potongan. Yang pertama kita lakukan itu kas sales receipt. Pilih customer Tuan Ibnu. Form numbernya BKM 09-2, tanggal 8 September 2012, diterima dari kas di tangan, tanggal ceknya 8 September 2012. Kita checklist pada bagian paid, klik kalkulator, kemudian save and new. Karena pada transaksi berikutnya sama. Transaksi penerimaan kas. BKM 09-3, tanggal transaksinya 9 September 2012, diterima dari kas di tangan. Pelunasan dari Tuan Yosi sebesar 300.000. Pergi ke sales receipt, pilih customer Tuan Yosi, nomornya BKM 09-3, tanggal 9 September 2012, dari kas di tangan. Tanggal ceknya 9 September 2012, klik checklist pada bagian paid, klik kalkulator, kemudian kita save and close. Transaksi 9, penjualan kredit, faktur gabungan, yang artinya di dalam satu bukti transaksi ada dua faktur. Ada Tuan Ibnu FK09-2 dan Tuan Yosi FK09-3 di hari yang sama. Yang pertama itu kita ke sales invoice, pilih customer pada Tuan Ibnu, nomornya FK09-2, invoice date-nya 10 September 2012, ship date-nya 6 September 2012. Item yang kita jual adalah tempe, kuantitinya 1000, harganya 4.000, tapi sampai muncul total 4 juta. Lalu kita save and new, pilih customer kepada Tuan Yosi, invoice numbernya FK09-3, invoice date-nya 10 September 2012, ship date-nya 6 September 2012. Item yang kita jual tempe, kuantitinya 1000, harga 4.000, tap sampai muncul total 4 juta. Save and close. Pada transaksi 10, transaksi retur penjualan, dari penjualan kepada Tuan Yosi ada pengembalian karena barang tidak bagus. Yang kita lakuin pergi ke sales return, Tuan Yosi, SR numbernya NR09-1, tanggal 11 September 2012. Pilih sales invoice FK09-3, deskripsinya kualitas barang tidak bagus. Klik item description, lalu muncul notifikasi apakah mau diretur semua. Kita pilih no. Yang diretur hanya 30. Kita isi di quantity. Unit price-nya 4.000, lalu tap sampai masuk,
total returnya. Lalu save and close. Transaksi 11. Transaksi penghapusan persediaan rusak. Karena tadi ada barang yang rusak karena kualitasnya tidak bagus, maka tidak mungkin kita jual lagi. Jadi ada penghapusan persediaan. Jadi untuk menghapus persediaan, kita ke inventory adjustment. Adjustment nomornya kita isi MPP09-1, tanggalnya 12 September 2012. Masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Description-nya penghapusan barang rusak. Itemnya tempe, current quantity-nya jumlah tempe di persediaan kita. Jadi kita isi 30 dan quantity new-nya kita isi 0. Lalu tap sampai muncul total, lalu kita save and close. Transaksi 12. Transaksi memo rencana produksi. Untuk mengentry memo rencana produksi, kita harus melalui 3 tahap, yaitu formula produksi, nomor BOM09-1, surat perintah kerja nomor WO09-1, memo pengeluaran bahan nomor. Yang pertama kita lakuin klik manufaktur, bill of material. Nomornya BOM09-1, description-nya tempe untuk persediaan. Klik reference untuk to product. Klik preference to product. Product description-nya kita pilih tempe, build for-nya 5.600 pieces, minimum quantity-nya 1, itemnya kedelai quantity-nya 1.400, ragi quantity-nya 14, plastik quantity-nya 35, lidi quantity-nya 7, warna quantity-nya 14. Kita tap dulu sampai ke enter. Lalu ke cost. Yang pertama itu ada BP, BTKL, kita isi 1 hour. BP, BPOP, kita isi 1 hour. Lalu tap sampai muncul total 14.485.000. Lalu save and close. Lalu kita ke work order. Nomornya WO09-1, start date-nya 13 September 2012. Tanggal jadinya 17 September 2012. Description-nya tempe untuk persediaan. Pada bagian job, description, klik, lalu pilih tempe untuk persediaan yang dari bill of material. Kuantitinya 5.600, total biayanya 15.200. Total biayanya 15.249.920. Karena tadi di bill of materialnya harusnya 14.785.000. Supaya sama dengan bill of material, maka semua yang ada di sini dihapus terlebih dahulu dengan cara klik kanan delete. Cost-nya juga dihapus. Lalu kita ambil dari get from BOM, klik tempe untuk persediaan. Maka total biayanya jadi 14.785.000. Yang ketiga, material release. Release number-nya MR09-1. Release date-nya 13 September 2012. Work order number-nya WO09-1, description-nya produksi tempe. Klik get material yang ada di pojok kanan, lalu klik select all. Kalau sudah, save and close. Pada transaksi 13, transaksi penerimaan kas, penerimaan piutang. BKM 09-3, tanggal transaksinya 14 September 2012, diterima dari kas di tangan. Pelunasan dari Tuan Satria sebesar 200.000. Klik sales receipt. Pilih customer Tuan Satria. Nomornya BKM 09-4, tanggal 14 September 2012, diterima dari kas di tangan.
Tanggal ceknya 14 September 2012. Klik checklist pada paid, klik kalkulator, kemudian save and close. Pada transaksi 14, transaksi pengeluaran kas upah mingguan. BKK 09-3 tanggal 15 September 2012 menggunakan kas di tangan. 3.600.000 untuk upah mingguan. Kita ke cashbank, payment, pilih kas di tangan. Voucher numbernya BKK 09-3 tanggal 15 September 2012. Memonya pembayaran upah mingguan kepada karyawan harian, amountnya sebesar 3.600.000. Account number bisa langsung kita ketik biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.600.000. Lalu kita save and close. Transaksi 15 adalah pengeluaran kas untuk pengambilan prive. Dia masuk di cashbank dan payment. Vouchernya, nomor voucher adalah BKK 12.4, date 15 September 2012. Memonya adalah pengambilan prive dan pay kepada Tuan Setiawan. Akunnya adalah private dan amountnya adalah 500, save dan end close. Transaksi 16 adalah pembelian kredit. Kita ke purchase invoice. Pembelian kredit itu atas nama Haji Udin dan from numbernya adalah number from dari pembelian 1.000 dan invoice numbernya adalah F11, invoice date 16 September 2012, sedangkan ship date-nya adalah 9 September 2012. Dan term adalah kita isi dengan net 30 dan itemnya kita isi dengan kedelai, kuantitinya adalah 1.400, harganya adalah 7.650. Dan raginya adalah kita 14 batang, harganya 2.600. Dan kita klik kalkulator dan save and new. Transaksi 17 ialah pembelian kredit atas nama kepada Tuan Rahmat. Invoice numbernya adalah FB 0911 dan invoice date-nya adalah 16 September 2012. Ship date 9 September 2012 dan termnya kita isi dengan net 30. Dan itemnya kita isi dengan plastik, kuantitinya adalah 35 unit per price 9.100. Pewarna kuantiti 14, unit per price-nya adalah 1.550. Lidi kuantitinya 7 unit dan price 2.100. Lalu pencet kalkulator dan save and close. Transaksi 18 yaitu retro pembelian. Kita pencet ke purchase return atas nama Tuan Rahmat. Return numbernya kita isi dengan NK01, date-nya kita isi dengan 17 September 2012 dan receipt number kita isi dengan FB 0911 dan itemnya kita isi dengan plastik 5, unit per price-nya 9.100, pewarna 2, unit price-nya ada kita isi dengan 1.550 dan save and close. Transaksi 19 itu tentang transaksi memo hasil produksi. Waktu hasil produksi ini adalah memo yang mencatat hasil dari produksi yang kita masukkan tadi. Lalu kita masuk ke manufaktur, product and material resort number kita isi dengan M09-1, result date-nya kita isi 17 September 2012. Result tab-nya kita putar saja dari word order W00-1. Jobnya kita isi dengan tempe untuk persediaan. Deskripsinya kita itu 5.600. Tempe selesai diproduksi. Itemnya kita isi dengan tempe kuantiti 5.600. Unit cost save and close. Transaksi 20 itu menjelaskan tentang penjualan tunai. Kita klik dengan sales, terus ke sales invoice. Customernya kita isi dengan penjualan tunai. Invoice-nya kita isi dengan NK 0913. Invoice date-nya kita isi dengan 18 September 2012.
Tanggal kirimnya 10 September 2012. Itemnya kita isi dengan tempe, kuantitinya 2000, unit per price-nya adalah 4000, dan save and new. Transaksi 21 itu menjelaskan penjualan tunai. Customer kita isi dengan penjualan tunai dan invoice date 19 September 2012. Tanggal kirimnya 10 September 2012. Dan itemnya kita isi dengan tempe, kuantiti 600, unit per price 4200. Dan kita klik save and new. Transaksi 22 yaitu customer. Kita isi dengan customer penjualan tunai dan invoice numbernya kita isi dengan NK0915. Invoice date-nya 20 September 2012. Tanggal kirim 11 September 2012. Dan itemnya kita isi dengan tempe, kuantiti 3000, unit per price 4200. Dan kita klik save and close. Di transaksi 23 itu termasuk dalam pengeluaran kas. Dia masuk di cash bank, klik payment. Platformnya kita isi dengan kas di tangan. Voucher number kita isi dengan BKK 0915 dan date kita isi dengan 20 September 2012. Memonya adalah pembelian solar dan pay UD Sarana. Harganya 153.000. Akunnya yang kita pakai adalah biaya overhead pabrik dan save and close. Transaksi 24 yaitu pengeluaran kas. Purchase payment kepada Haji Udin from number BKK 09-6 tanggal 21 September 2012. Dan kita isi dengan bank kas di tangan. Check date-nya kita isi dengan 21 September 2012. Kemudian kita bayar tapi ada diskon. Kita klik diskon info dan kita ituin dengan harga 246.400 akun harga pokok penjualan. Klik kalkulator dan save and close. Transaksi 25 itu penerimaan kas. Kita klik di sales terus ke receive atas nama Tuan Ibnu. From number kita isi dengan BKM 09-5. Tanggalnya adalah 21 September 2012. Dan kita isi dengan kas di tangan. Check date-nya adalah 21 September 2012. Langsung klik kalkulator dan save and close. Transaksi 26 yaitu penerimaan kas. Lalu kita isi dengan klik cash bank deposit. Kita isi dengan kas di tangan. Vouchernya kita isi dengan BKM 09-6. Tanggalnya adalah 23 September 2012. Dan memonya kita isi dengan penjualan ampas kedelai. Amounts-nya adalah 28.000. Akun yang kita pakai adalah pendapatan lain-lain. Kemudian save and close. Transaksi 27 yaitu pengeluaran kas. Lalu kita klik cash bank ke payment. Kita pakai dengan kas di tangan. Voucher number kita isi dengan BKK 09-7. Date-nya adalah 24 September 2012. Memo itu pembelian perlengkapan pabrik. Pay-nya kita isi dengan Agenano. Harganya adalah 700.000. Akun yang kita pakai adalah akun perlengkapan pabrik. Dan save and close. Transaksi 28 yaitu penerimaan kas. Kita isi cash bank lalu ke deposit. Kita isi dengan kas di tangan. Vouchernya adalah BKM 09-7. Date-nya kita isi dengan 25 September 2012. Memonya adalah pelunasan piutang. Amounts kita isi dengan 500.000. Akun yang kita pakai adalah piutang karyawan dan save and close. Transaksi ke-29 yaitu memo rencana produksi. Kita klik manufaktur dan bill of material. BOM numbernya kita isi dengan BOM 09-2. Description produk kita isi dengan tempe kecentang relevan. Produk description
kita isi dengan tempe. Wilford kita isi dengan 5.600. Item yang kita pakai adalah kedelai, kuantitinya 1.400. Sedangkan ragi, kuantiti 14. Plastik 30. Lidi 7. Pewarna 12. Kemudian cost-nya biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan save and close. Biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan save and close. Lalu kita pencet word others. Start date yaitu 27 September 2012. Expect kita isi dengan 1 Oktober 2012. Description produk tempe kedua. Kuantitinya adalah total 5.600. Akun yang kita hapus semua karena tidak sama. Dan kita klik get from BDM Save and Close. Selanjutnya material release number kita isi dengan ML09-2. Release date kita isi dengan 27 September 2012. Port address nomor kita isi dengan WOO09-2. Job kita isi dengan produk tempe kedua. Item, lalu kita klik item, select all, oke, save and close. Transaksi 30 yaitu pembelian tunai. Kita klik purchase invoice atas nama Tuan Rahmat. Invoice numbernya kita isi dengan FB 09-3. Tanggalnya itu 27 September 2012. Tanggal pengiriman 27 September 2012. Itemnya kita isi dengan plastik, kuantiti 35, harga satuan itu 9.100. Pewarna kuantiti 14, harga satuan 1.550. Lidi kuantiti 7, harga satuan 2.700. Kemudian kita klik kalkulator. Karena ini penjualan tunai, jadi kita klik purchase payment. From number kita isi dengan FB 09-3. Tanggalnya 27 September 2012. Ceknya kita isi dengan 27 September 2012. Kemudian save and close. Kemudian save and close lagi. Transaksi 31 yaitu pembelian kredit. Kita klik purchase. Kita ke purchase payment. Purchase invoice atas nama Hajiudin. Invoice numbernya kita isi dengan F12. Invoice date kita isi 28 September 2012. Tanggal kirimnya itu 28 September 2012. Itemnya kita isi dengan kedelai, kuantiti 1.400. Unit per price 7.650. Ragi kuantiti 14. Unit price 2.600. Kemudian kita klik kalkulator, save and close karena ini kredit. Dan transaksi 32 yaitu pengeluaran kas. Kita isi dengan kas di tangan. Voucher numbernya kita isi dengan BKK 09-6. Date-nya kita isi dengan 29 September 2012. Memonya adalah pembayaran upah mingguan. P kita isi dengan karyawan mingguan. Dan EP-nya kita isi dengan karyawan mingguan dan upah. Dengan harga, dengan mosnya kita isi dengan 3.600. Akunnya kita pakai dengan tenaga kerja langsung. Dan save and cloud. Sebelum menginput jurnal penyesuaian, kita harus mengeprint file trial balance klasik sebelum AJP. Untuk mengeprint trial balance, kita buka di report, lalu index to report pada kategori general ledger, kemudian pilih trial balance klasik. Masukkan tanggalnya sesuai dengan
transaksi. Kemudian kita save, pilih bentuk filenya, kita pilih lokasi penyimpanannya, dan beri nama. Kemudian save. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan transaksi AJP. Untuk transaksi yang pertama yaitu mengenai penyesuaian produk jadi. Maka pertama kita buka pada bagian manufaktur, lalu klik pada Product and Material Result, masukkan result number beserta tanggalnya, dan pilih work order yang sesuai. Kemudian ketik deskripsinya. Ubah quantity sesuai pada soal. Tab, kemudian save and close. Untuk melihat penyesuaian pertama, kita bisa lihat pada all journal seperti di gambar. Penyesuaian kedua mengenai gaji administrasi. Kita menggunakan general ledger, lalu masuk pada jurnal voucher. Masukkan nomor dan tanggal transaksinya, lalu deskripsinya, dan masukkan akun-akun sesuai dengan transaksinya. Kemudian kita bisa klik Save and New. Lanjut ke penyesuaian ketiga, mengenai penyesuaian perlengkapan pabrik. Sama seperti tadi, menggunakan jurnal voucher, lalu masukkan akun-akun yang sesuai dengan transaksi tersebut, lalu bisa di save and close. Terakhir, penyesuaian akhir bulan. Klik menu activities, kemudian periodik, lalu period end. Ganti bulan dan tahun sesuai bukti transaksinya. Lalu pada allowed amount, klik pada kolom bersaldo, lalu klik titik 3. Masukkan nominalnya dengan membagi 2 nominal allowed amount-nya. Lakukan pada kolom satu lagi. Setelah itu, klik pada kolom allocate yang masih kosong untuk menjadikan kolom tersebut terchecklist, kemudian OK. Nah, langkah terakhir yaitu mengeprint laporan keuangan yang dibutuhkan. Untuk mengeprint laporan keuangan, maka kita mengklik menu report di atas, lalu pilih index to report. Nah, untuk yang pertama kita akan memprint laporan laba rugi. Maka kita pilih kategori financial statement, kemudian kita pilih profit and loss standard. Masukkan tanggalnya dari awal Januari hingga akhir bulan pada transaksi, lalu OK. Nah, setelah itu dapat kita bandingkan dengan hasil yang tertera pada soal, di mana hasil akhir laporan yang kita kerjakan sama atau tidak dengan hasil akhir pada hasil yang sudah tertera di soal. Kemudian untuk save filenya, kita klik icon save yang ada di atas, kemudian pilih untuk file bentuk filenya, kemudian cari folder penyimpanannya, beri nama, dan save. Selanjutnya, untuk memprint laporan keuangan lainnya tetap pada index to report. Masih pada kategori financial statement, kita pilih balance sheet, kemudian masukkan tanggalnya, lalu OK. Lalu ada lagi statement of owner equity, masih tertera pada di kategori financial statement. Masukkan tanggalnya, lalu OK. Dan terakhir yaitu ada statement of cash flow, sama seperti membuka laporan keuangan yang sebelumnya. Kemudian pada kategori manufacture report, kita akan melihat harga pokok produksi, maka pilih cost of goods manufacture. Masukkan masa periodnya, lalu OK. Dan terakhir ada mengeprint variance of production. Nah, semua laporan itu cara mengeprint filenya sama seperti yang sudah dijelaskan pada laporan laba rugi.